Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal. Kali ini yang latihan yang diberikan pada tanggal 15 September 2020. Ada dua soal. Sekarang kita akan coba selesaikan jawab soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu cos X min akar 3 sinus X sama dengan akar 3 untuk interval X lebih besar daripada 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Pertanyaannya adalah kita menentukan himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi. Bahwasanya kita sudah paham ada 3 persamaan trigonometri dasar, kemudian bentuk kuadrat dan bentuk A sinus X plus B cos X sama dengan C ya. Nah, karena ini komponennya lebih dari 1, ada 2, ada 3, maka ini bukanlah persamaan trigonometri sederhana. Kalau kita lihat tidak punya pangkat, maka ini pun berarti tidaklah dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka tinggallah, kalau kita boleh ingatkan, bentuk A sinus X ditambah B cos X sama dengan C. Ini ya. Ini yang akan kita ubah menjadi bentuk K cos X min alpha sama dengan C. Dengan K itu rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk menentukan alfa, yaitu tangen alfa sama dengan A per B. Dan A per B-nya ini tergantung pada kuadrannya nanti, tergantung pada perbandingan pada A dan B. Itu ya. Nah, kalau kita lihat, maka kita jawab cos X ya, min akar 3 sin X sama dengan akar 3. Kemarin sudah Pak jelaskan, kita sudah sepakat untuk menggunakan bentuk umum ini ya. A sin X plus B cos X sama dengan C. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kita menentukan rumus alpanya, yaitu dengan menggunakan tangannya. Karena nanti alfa itu adalah arkus tangannya. Jadi si alfanya itu nanti bisa ditentukan dengan alfa sama dengan arkus tangan A per B ya. Ada di lain buku ada yang menggunakan A cos X plus B sin X. Nanti rumusnya dibalik B per A. Nah itu kadang-kadang kita lupa. Karena yang mudah dipahami itu bahwa tangan itu adalah sin per cos. Ini sin. Ya, A-nya itu menempel pada sin dan B-nya menempel pada cos. Jadi kita mudah, rumus tangan adalah sin per cos gitu ya. Baik, sekarang dari soal nomor 1, Pak ini cos dulu, tetapi bentuk umum kita sin dulu. Ya boleh kita putar dulu ya, supaya tidak bingung. Nanti kita putar terlebih dahulu, ini menjadi min akar 3 sinus X gitu ya, ditambah cos X sama dengan akar 3. Boleh tidak diubah. Yang penting kita tahu bahwa A itu melekat pada sin, B itu melekat pada cos. Tetapi kalau mau diubah pun untuk awalan, untuk pemula boleh ya. Jadi A-nya itu adalah min akar 3, sedangkan B-nya tidak ada angka, berarti B-nya adalah 1. Sementara ini ada C. Lanjut kita dengan cara, kan kita mau mengubah K cos X min alpha sama dengan C. Kita cari dulu K-nya. Rumus K itu gampang, yaitu dengan mengkuadratkan A tadi ya. Kita kuadratkan itu ditambah dengan 1 kuadrat. Maka ini jawabannya akar 3 dikuadratkan, min akar 3 itu adalah 3 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1. Maka ini akar 4. Akar 4 adalah 2. Kan sudah dapat 2. Sekarang kita masuk ke mencari theta, mencari alfa. Dengan rumus tangen alfa itu adalah sin per cos, di mana min akar 3 dibagi dengan 1. Nah, berarti jawabannya min akar 3. Nah, ketika min akar 3 ini fokus kita bukan di sini, tapi fokus kita di sini. Nah, itu ya. Karena nanti alfanya itu adalah arkus tangen min akar 3. Nah, sekarang kenapa harus ada fokus kita di sini? Karena kita akan menentukan sudut yang diminta itu pada kuadran keberapa.
lihat apa namanya kuadran, ini kan semuanya positif ya. Di sini hanya sinus, di sini hanya tangen, dan di sini hanya cos. Alfa yang dimaksud adalah di mana yang nilainya sinnya itu harus negatif. Sinnya harus negatif. Berarti bukan di sini ya. Sinnya harus negatif. Tidak mungkin di kuadran 1, tidak mungkin tidak mungkin di kuadran 1, tidak mungkin di kuadran kedua karena 1 dan 2 sinnya positif. Kemungkinan itu di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Nah, lalu apalagi yang kita perhatikan adalah nilai cos. Cosnya ini positif. Sementara nilai cos positif ada di kuadran keempat, maka sudut yang diminta itu adalah di kuadran keempat. Jadi sin negatif cos positif itu berada di kuadran keempat. Berarti nanti kita harus mencari nilai sudut yang berada pada kuadran keempat. Sampai sini paham ya? Selanjutnya adalah kita menentukan sudutnya. Nah, metodenya sudah hampir sama dengan pembahasan soal yang kemarin, yaitu dengan menggunakan metode istilah apa itu mirroring gitu ya, biar keren dikit ya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Anda cukup menghafal yang di kuadran ketiga. Nanti di sini di kuadran kedua itu kan 180 min alfa ya. Ini Pak tulis kembali. Yang di sini nanti di kuadran ini adalah 180 ditambah alfa. Di sini nanti 360 min alfa. Kalau di sini kan alfa. Nah, kamu kan harus ingat berapakah nilai tangen yang nilainya akar 3, abaikan negatif. Yang nilainya akar 3 itu tangen berapa? Tangen 60. Berarti 60 itu di sini. Ganti ini 60, maka di sini nilainya adalah 120. Di sini berarti 240 dan di sini berarti 300. Sedangkan yang diminta adalah di kuadran keempat. Maka yang diambil adalah 300. Maka alfa dari arkus tangen negatif akar 3 itu adalah alfanya 300 derajat. Sampai sini oke? Oke. Kalau sudah sampai sini, maka kita lanjutkan, yaitu solusi berikutnya. Ini kita hapus ya. Hapus. Jadi cari dulu positif, lalu cari apa namanya dengan menggunakan metode tadi, nanti ketemu yang negatif. Berikutnya adalah kita mulai masuk, kita ubah menjadi K cos X min alfa sama dengan C. K-nya berapa tadi? K-nya adalah 2. Itu ya. K-nya 2. Berarti ini cos X min 300 sama dengan C. C-nya berapa tadi? C-nya adalah akar 3. Nah gitu ya. Selanjutnya, karena ini K cos X min alfa sama dengan C, ini ada 2, berarti ini kita sederhanakan, jadi X min 300 derajat sama dengan akar 3 bagi 2, atau sama saja dengan setengah akar 3. Nah, kalau sudah begini, cos X min 300 derajat sama dengan setengah akar 3, ini sudah masuk kepada persamaan trigonometri sederhana. Betul ya, sederhana. Jadi ini kalian harus ingat bahwa kalau yang sederhana itu pada limit pada apa namanya persamaan cos itu kan rumusnya begini, bahwa cos X sama dengan cos alfa ya, dengan X sama dengan plus minus alfa benar ya, jangan plus minus nanti bingung juga. Yang pertama adalah alfa plus K kali 360 ya. Satu lagi itu adalah min alfa ditambah K kali 360, itu disingkat menjadi plus minus. Nah, artinya syaratnya apa? Syaratnya adalah kiri dan kanan mesti cos. Sementara di posisi kita itu kiri dan kanannya belum semuanya cos. Berarti ini kita ubah dulu menjadi cos X min 300 sama dengan setengah akar 3 itu kalau tidak salah benar berarti tidak, cos 30 derajat. Nah, kalau sudah begini, sudah sama-sama cos, berarti tinggallah kita masukkan ke bentuk yang X1 pertama.
Jadi X1 sama dengan, ini tetap ya, min 300 sama dengan 30, alfanya 30 plus K kali 360. Nah, ketika sudah X baru boleh pasang K ya nanti ya. X1 sama dengan ini 330 ya. 330 ditambah K kali 360. Nah, sekarang perhatikan, batasnya kan tidak boleh lebih dari 360. Sementara kita sudah punya 330. Maka yang memenuhi satu-satunya adalah K-nya berapa? 0. Karena ketika K-nya 0, maka X1-nya adalah 330 derajat. Betul ya? Kalau sekarang kita cari K1 ya percuma, karena akan ditambahkan dengan K360. Jadi dia akan tidak memenuhi. Artinya melampaui batas 360 derajat. Cukup cari K sama dengan K0. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang ke X2. Di mana X2-nya itu negatif alfa. Jadi boleh dari sini. Maka X2 min 300 sama dengan min 30. Itu ya. Ditambah dengan K kali 360. Dalam hal ini berarti X2 sama dengan 270 ya. Min 30 tambah 300. Berarti ini 270 derajat ditambah K kali 360. Dengan asumsi yang sama, ini kan sudah besar 270. Kalau K-nya 0, berarti kan X2-nya itu adalah 270 derajat. K1 perlu? Tidak perlu, karena ketika K1 berarti 270 tambah 360. Soalnya kita buktikan kalau K1 berarti X2-nya akan berubah menjadi 270 ditambah 360. Ini melampaui 360, maka disebut tidak memenuhi. Maka X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah susun 270 derajat dan 330 derajat. Perlu tidak dirubah menjadi bentuk radian? Tidak perlu, karena soalnya batasnya adalah derajat. Kalau batas derajat, maka jawab batas derajat. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.